3, 2, 1, let's go. Halo Sobat Semaga, selamat datang di podcast Semaga Juara. Kembali lagi di episode kali ini bersama saya Felisa Aulia sebagai host podcast dari Jurnalistik SMA Negeri 3 Sragen. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu kita akan membahas tentang novel sebagai inspirasi karya siswa. Nah, kalau kita ngobrol soal novel nih, pasti lebih afdol kalau kita ngobrol sama yang lebih ahli nggak sih? Berhubung kita akan membahas novel, jadi host yang akan kita datangkan juga sangat cocok untuk pembahasan kita kali ini. Beliau adalah seorang guru sekaligus seorang novelis dari SMA Negeri 3 Sragen loh. Kita langsung saja perkenalkan, yaitu Bu Eni Rahayu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Ya, Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bulan puasa juga Bu ya. Alhamdulillah. Puasa Bu? Iya. Iya. Nah Bu, kali ini kita mau tanya-tanya sama Ibu tentang novel, seputar novel nih Bu. Ibu kan sudah beberapa kali juga merilis novel ya Bu ya. Jadi dari kata novel nih, kita sebagai remaja juga dan orang-orang tuh juga udah banyak yang tahu gitu novel, udah sering denger lah istilahnya. Tapi sebenarnya novel itu apa sih Bu? Oh ya, novel itu sebuah tulisan yang panjang tentunya, yang mengisahkan tentang kehidupan manusia dengan segala konfliknya. Oh itu. Kalau novel ini menceritakan tentang kehidupan seseorang manusia. Terus apa sih bedanya novel sama biografi? Oh, beda Mbak. Jadi kalau biografi itu kan menuliskan tentang riwayat hidup seseorang Mbak. Jadi berupa faktual, kisah nyata, realistis begitu. Dari mulai latar belakang tokoh, kemudian latar belakang itu latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga, kemudian perjuangannya untuk meraih sukses, sehingga itu yang mampu menginspirasi para pembaca untuk mengikuti jejaknya begitu. Tapi kalau novel ini walaupun mengisahkan kehidupan seseorang, tetapi tidak faktual Mbak. Tapi juga bisa berupa kisah seseorang, tapi yang sudah dibumbui dengan imajinasi penulis tentunya. Oh, berarti kalau novel ini lebih ada tambahan-tambahan biar menarik gitu ya Bu ya? Iya. Nah, terus kalau kita sebagai remaja dan saya juga kebetulan sebagai penulis awal nih, ada nggak sih buat tips atau saran mungkin buat kita yang mau berkarya tapi kita tuh nggak tahu harus nulis novel lewat mana atau mulainya tuh bagaimana gitu Bu? Oh gitu. Menulis itu sebenarnya mudah kok, tidak sulit. Yang sulit itu adalah membiasakan diri untuk suka menulis, itu yang sulit. Jadi untuk pemula itu membiasakan diri untuk mengekspresikan rasanya, karena yang namanya menulis ini adalah sebenarnya mengekspresikan perasaan, apa yang ia rasakan, apa yang ia lihat itu dituliskan. Kemudian tentunya dalam menulis itu ada suatu langkah-langkah ya yang harus dilakukan, dari mulai menentukan tema ya, kemudian menentukan dari unsur-unsur intrinsik itu settingnya, kemudian alurnya, kemudian tokoh yang dibutuhkan dalam cerita itu, kemudian 5 tahapan alur cerita itu dari mulai memperkenalkan karakter tokoh, kemudian menampilkan masalah yang dihadapi oleh si tokoh itu sendiri, kemudian klimaks, puncak masalah. Jadi di dalam novel itu ditampilkan bagaimana tokoh itu menghadapi masalahnya, kemudian menyikapi dan menyelesaikan masalah itu. Nah itulah yang merupakan pengalaman batin yang ditransfer
dari penulis untuk pembaca. Kemudian endingnya itu suka-suka penulisnya, mau happy ending atau tragedi ending, yang tentunya berkaitan dengan hubungan kausa. Yang namanya hubungan sebab akibat ini berlaku di dalam sebuah novel. Jadi tidak mungkin ada akibat yang tidak disebabkan oleh sesuatu, tidak mungkin yang sebab-sebab yang tidak mengakibatkan sesuatu. Lah inilah merupakan sesuatu pengalaman yang nanti bisa diterima oleh pembaca itu sendiri, begitu. Oh ya, berarti kita tuh sebagai penulis tuh juga harus ada ini ya, kayak sebuah alur yang bisa bikin pembaca itu ikut serta di dalam ceritanya. Iya, ikut hanyut di dalam ceritanya. Dari mulai pengalaman pribadi itu bisa ya diabadikan dalam bentuk cerita. Jadi punya konflik apa, khususnya seusia anak-anak SMA ya. Ini konflik yang dihadapi biasanya berkaitan dengan rasa cintanya. Iya, banyak banget itu pasti kalau mungkin untuk berkaitan dengan cita-citanya, berkaitan dengan pertemanannya dan sebagainya, lah itu bisa ditulis saja. Iya, gitu. apalagi remaja ini kan kayak masa pertumbuhan gitu ya Bu ya. Jadi banyak banget kisah-kisahnya. Iya. Nah, terus Ibu ini kan sudah merilis beberapa novel ya Bu ya. Bisa dikasih tahu nggak sih sama Sobat Semaga novel-novel apa yang udah Ibu keluarkan? Iya. Ada beberapa judul sih Mbak, sebenarnya belum banyak saya tulisan saya. Jadi sekitar baru 5-6 judul, mau rilis 7 judul. Ini yang mau terbit ini yang judulnya itu Bulan di Ufuk Timur. Lah ini kebetulan ini novel favorit saya ketika saya menulis ini, benar-benar mengisahkan tentang perjalanan remaja ya, anak SMA yang menghadapi konfliknya dari latar belakang keluarga yang sederhana, tapi ia bisa bangkit ya, menciptakan suatu masa depan yang bagus, kemudian bisa meraih cita-citanya. Di situ merupakan pengalaman yang nanti bisa diperoleh oleh pembaca. Kemudian ada novel Badai Pasti Berlalu. Ini juga saya biasanya kalau menulis novel ini dari latar belakang anak yang kurang beruntung. Maksud saya di sini memberikan pengalaman batin kepada pembaca ya, khususnya pelajar dan mahasiswa, agar mereka itu tegar di dalam menghadapi kehidupannya dengan segala konfliknya. Kemudian di situ dicontohkan bagaimana si tokoh itu menyelesaikan konflik itu, yang merupakan istilahnya itu pengalaman yang saya transfer untuk pembaca begitu. Nah, kemudian, berarti novel ini tuh bisa jadi pembelajaran juga ya bagi pembacanya Bu ya. Iya. Ada lagi judul Ilalang di Rimba Senja. Nah, ini juga mengisahkan gadis yatim piatu latar belakang yang kurang beruntung, tapi akhirnya endingnya ini happy ending ya kan, ya bisa sukses memperjuangkan cita-citanya begitu ya. Nah Sobat, tadi ada beberapa judul yang udah Ibu kasih nih ke kita semua, dan judul-judulnya tuh bagus loh. Terus sekalian nih, mumpung kita ada di podcast Semaga Juara nih ya Bu ya, banyak banget Sobat Semaga yang nonton juga, sekalian promosi dong Bu. Terus ini kira-kira novelnya Ibu bisa dibeli di mana aja Bu? Iya, bisa dibeli di SIP lah. Jadi Kemendikbud ini mewadahi para penulis ya, khususnya penulis novel seperti saya ini, untuk bisa mempublikasikan karyanya. Kemudian juga di Shopee, di Lazada, kemudian juga bisa kontak langsung ke saya. Bisa ya. Nanti berarti bisa kita share nomornya Bu Eni ya. Terus untuk yang terakhir ini, harapan Ibu buat kita semua para remaja di Indonesia, buat Sobat Semaga, buat penulis-penulis kedepannya apa itu? Iya, harapan saya untuk khususnya anak-anak SMA ya, jadi
gunakan waktu kamu itu seekspresif mungkin. Jadi kalau bisa ini waktu itu selalu bermanfaat ya. Jadi tiada waktu yang terbuang sia-sia. Kemudian tegarlah menghadapi segala konflik kehidupan. Kemudian juga harus banyak membaca tentunya, biar nanti kaya batin dan kaya pengalaman, sehingga akan menjadi generasi yang kuat, yang tangguh begitu. Kebetulan novel-novel saya ini memang rata-rata novel religi. Novel religi, jadi benar-benar bisa meningkatkan keimanan, kemudian juga bisa menghadapi permasalahannya itu dengan bagus ya. Nah itu tadi Sobat Semaga, tidak terasa kita sudah cukup lama berbincang-bincang dengan Bu Eni ya. Jadi kesimpulan dari podcast kita kali ini, menulis itu sebenarnya gampang kok Sobat. Yang penting ada kemauan dari diri kita sendiri, dan kita tuh berusaha untuk semaksimal mungkin untuk membuat alur yang menarik gitu. Nah, cukup sekian bincang-bincang kita dengan Bu Eni. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Bu Eni, kita ada jargon nih, jargonnya dari podcast Maga. Jadi jargonnya itu bisa juara. Jadi kalau saya bilang podcast Maga, nanti kita bareng-bareng bisa juara gitu ya Bu ya. Podcast Maga bisa juara.